Hai, seneng banget kan? Udah berapa minggu? 6 minggu loh summer break. Ternyata bukan 5 minggu, tapi 6 minggu kalian tidak melihat apapun tentang race MotoGP. Tapi kalau kegiatan kehidupan pribadi mereka, oh banyak banget. Kalau kehidupan pribadi aku nggak ada. Aku juga ngumpet selama 6 minggu ini nggak ngapa-ngapain. Dan akhirnya kita sekarang ketemu lagi di Paddock Talk yang sudah kalian tunggu-tunggu. Di Paddock Talk kali ini ada banyak banget informasi baru. Bukan cuma tentang MotoGP, tapi juga tentang keseruan yang akan ada di Paddock Talk dan juga di Ducati Indonesia. Apakah itu? Makanya jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Nah sekarang kita akan masuk dulu ke segmen yang pertama, yaitu apalagi kalau bukan News Flash. Sekarang yang pertama, kita lihat dulu apa aja kegiatan dari rider-rider MotoGP selama summer break kemarin. Banyak banget yang party-party, terus ada yang tetap latihan. Jadi ternyata kalau aku perhatiin ya, kalau rider-rider yang Italia, itu mereka tuh selama summer break emang bener teorinya. Mereka tuh kebanyakan gak kelihatan ngapain. Kebanyakan malah latihan. Jadi kebanyakan tuh kayak Frankie Morbidelli, terus Luca Marini, Bezzecchi, segala macam itu sering banget main ke Rancho Valentino Rossi untuk latihan. Sementara kalau rider-rider Spaniard ini dari Spanyol, kebanyakan mereka party. Apalagi Marc Marquez. Jangan patah hati. Aku tahu fans-fansnya Marc Marquez, terutama yang perempuan-perempuan, banyak yang nge-DM aku sedih mbak, lihat dia tatap-tatapan sama Gemma Pinto. Aku berasa bukan siapa-siapa. Ya emang bukan siapa-siapanya Marc Marquez, tapi mudah-mudahan kamu akan jadi siapa-siapanya seseorang nanti ya. Jangan ikut patah hati. Oke, jadi ini kita lihat tayangan-tayangan apa aja yang dilakukan sama rider-rider MotoGP. Oh iya, ada juga yang menjalin tali kasih dengan pacar-pacarnya. Ada Alex Rins yang sebetulnya sih udah punya anak, cuman akhirnya dia menikah dengan pasangannya. Jadi udah resmi dan ini pasti anaknya juga akan tidak akan bertanya, aku kemana waktu mama papa menikah? Itu ada kamu sayang di situ. Ya, orang barat memang beda ya. Terus ada juga Luca Marini yang kawinannya cakep banget, ya ampun. Itu bener-bener kayak film Hollywood klasik gimana gitu, cakep ya. Luca Marininya ganteng, istrinya juga cakep banget, cantik. Ada Valentino Rossi juga hadir. Dia tuh keren ya, jadi dia pakai jas, terus rapi tapi dia pakai sneakers gitu. Cakep deh pokoknya, dan itu seru banget. Frankie Morbidelli juga hadir di situ ya, pokoknya geng VR46 Stripe semua hadir di situ. Di antara semua yang sedang menjalin masa depan, ada satu orang yang malah menjalin rambut, kepang-kepangan, siapa lagi kalau bukan Fabio Quartararo. Dia muncul dan di-post di Instagramnya dia juga kayaknya ya. Itu dia bikin kayak dreadlock gitu. Entahlah kenapa ya, tapi yang pasti dia kayaknya nggak bersama pacarnya juga di musim summer break kali ini. Tapi ya itulah yang dilakukan sama rider-rider selama summer break. Kita lanjut selanjutnya. Jadi kemarin itu sempat ada juga kegiatan selama summer break namanya Goodwood, ya kan? Nah jadi ini tuh seru deh. Dia itu semua yang motorheads kumpul di situ dan yang menarik sebetulnya bukan festivalnya. Jadi ini kan Festival of Speed katanya. Yang menarik adalah ada Casey Stoner yang juga hadir. Jadi dia tuh naik Ducati sama Pecco Bagnaia. Dan di situ Casey Stoner sempat bilang, ada pendapatnya dia bilang bahwa ya MotoGP sekarang tuh udah terlalu canggih. Dan sebetulnya akan lebih baik dan akan lebih seru kalau misalnya mundur ke beberapa saat yang lalu, ke beberapa tahun yang lalu supaya lebih seru lagi, supaya lebih kompetitif dan skill ridernya itu benar-benar kelihatan. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ini hampir sama kayak pendapatnya Pecco Bagnaia yang sebetulnya banyak yang ketawain waktu itu. Tapi ternyata Casey Stoner juga setuju. Anyway, ada juga Alex Rins. Nah ini banyak banget yang tanya ke aku juga, Mbak Lucy bener apa enggak Alex Rins kabarnya sudah tanda tangan kontrak sama Yamaha untuk pindah tahun 2024. Bener atau enggaknya? Nah sebetulnya katanya emang udah deal. Tapi halaman yang menunjukkan tanda tangannya itu belum kelihatan. Jadi selama tintanya belum kering, kontrak itu kayaknya memang belum bisa dipastikan. Makanya aku juga belum bisa ngomong apa-apa. Tapi yang pasti memang Alex Rins ini kontraknya sebetulnya dia 2 tahun sama LCR Honda. Tapi ya dengan performanya Honda yang memang amat sangat berat sekarang, kayaknya dia memutuskan untuk pindah aja deh ke Yamaha dan sepertinya dia akan menjadi kandidat yang paling kuat untuk jadi teman satu timnya Fabio Quartararo kalau Frankie Morbidelli benar-benar cabut dari Yamaha. Terus bukan cuman
Yamaha yang gonjang-ganjing untuk mengganti posisi ridernya. Sebetulnya Taka Nakagami juga posisinya sedang lumayan terancam. Nah ini juga seru nih puzzle-nya. Jadi Taka Nakagami sebetulnya juga nggak aman karena kontraknya dia habis di akhir musim 2023 ini. Terus kalau misalnya Alex Rins pergi, harusnya dia nggak jadi pergi dong. Berarti siapa yang bisa gantiin posisinya? Bisa jadi yang akan mengisi posisinya Alex Rins, jadi Nakagami akan tetap di situ. Kalau Rins beneran akan pindah, artinya yang bisa gantiin adalah ada Ai Ogura. Soalnya kan emang udah lama tuh kedengeran kabar Ai Ogura dari Moto2 akan langsung naik ke MotoGP. Terus udah gitu ada lagi nominasinya Iker Lecuona yang nanti di Silverstone juga akan menggantikan posisinya Alex Rins karena dia masih belum bisa race. Terus juga ada Jake Dixon atau mungkin bisa jadi Morbidelli. Tapi ngapain Morbidelli dari Yamaha pindah ke Honda? Sama-sama susah ya nggak sih? Jadi itu masih tebak-tebakan. Alex Rins belum terkonfirmasi, belum ada berita resminya, baru bisik-bisik tetangga. Oke. Terus KTM ini juga konon katanya mereka masih berusaha untuk membeli slot tim satelit yang tersisa. Jadi mereka itu pengen banget mengakomodir Pedro Acosta yang memang dia sangat mendominasi dan kayaknya dirasa udah siap untuk bisa naik ke MotoGP. Bahkan dia juga udah bilang, aku tuh pantas banget dapet seat di MotoGP gitu. Jadi mereka lagi berusaha untuk mencari cara untuk bisa mengakomodir Pedro Acosta naik ke MotoGP. Soalnya nggak mungkin menggeser Augusto Fernandez karena apa? Jadi bagus gitu dan dia sangat improving sekarang. Kemudian, nah ini yang update terakhir adalah dari Cal Crutchlow. Jadi Cal Crutchlow ini akan turun dengan wildcard di Motegi Oktober yang akan datang. Apa istimewanya? Karena sebetulnya Cal Crutchlow ini akan turun dengan motor Yamaha M1 yang pakai parts-parts yang masih prototype. Jadi konon katanya ini project leadernya Yamaha MotoGP, Kazutoshi Seki. Jadi Seki-san ini bilang Yamaha M1 yang akan dipakai sama Cal Crutchlow nanti di Motegi ini akan menjadi turning point dari M1. Jadi semua yang dikerjakan sama Yamaha akan kelihatan di sini. Jadi kita tinggal lihat nanti di Motegi akan seperti apa. Bukan masalahnya Cal Crutchlow nanti bisa podium atau enggak, bukan. Tapi dia akan ngetes parts-partsnya akan seperti apa yang akan dipakai untuk pengembangan motor Yamaha di musim 2024 mendatang. Begitu ceritanya. Sekarang kita break dulu karena abis yang ini ada sesuatu yang penting banget yang kamu harus tahu dan harus ikutan. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di Paddock Talk. Gimana? Kangen gak sih? Gimana? Aku gemukan, kurusan, tapi lebih cantik. Aku pasti yakin itu. Tapi ya, ngomong-ngomong, ada yang berubah. Bukan aku, tapi ada format race weekend yang sedikit dimodifikasi. Ingat gak sih waktu kemarin sebelum summer break di Paddock Talk juga aku sama Mas Joni sempat ngobrolin juga tuh ada usulan untuk mengubah format race weekend. Dimodif dikit lah karena biasanya kalau dari hari Jumat sesi latihannya itu adalah di sesi latihan 1 dan 2. Nah ini tuh langsung menentukan seorang rider akan nembus ke Q2 atau dia harus lewat ke Q1 dulu. Nah jadi format yang baru ini adalah yang sesi latihan pertama yang pagi ini nggak akan dihitung waktunya, tapi cuman akan dihitung di sesi yang kedua. Nah itu yang akan menentukan si rider akan langsung tembus masuk ke Q2 atau dia harus lewat Q1 dulu. Jadi keuntungannya apa? Bedanya tentu rider-rider ini nggak harus nge-push dari pagi. Karena biasanya tuh kadang kalau pagi suhu tracknya juga belum optimum, jadi makanya banyak crash kan yang terjadi. Akhirnya rider-rider juga setuju nih. Tadinya Ducati sempat nggak mau. Kenapa sih harus merubah format di tengah-tengah musim kayak gini? Tapi ternyata keputusan ini sudah bulat diterima oleh semua tim dan akhirnya dilaksanakan mulai dari seri Silverstone ini. Jadi ingat ya, cuman sesi yang sore untuk bisa menentukan rider itu nembus masuk ke Q2 langsung atau dia harus melewati Q1 dulu baru bisa ke Q2. Oke? Nah terus apalagi yang baru? Yang baru adalah, ini juga ada tire pressure monitoring system. Jadi sekarang itu ada standarisasinya. Kan kemarin sempat ingat gak sih
tire pressure itu beda-beda. Bahkan katanya Ducati lagi, emang orang kalau lagi di atas tuh ada aja gitu ya, yang inilah itulah dicari-cari kesalahannya gitu. Dan Ducati tuh kemarin juga gitu, ini tire pressure Ducati kayaknya di bawah yang dibolehin deh. Akhirnya sekarang ada sistemnya yang sudah di unified, yang sudah distandarisasi jadi berlaku dan ini ditentukan sama Michelin sebagai pemasok ban tunggal MotoGP. Kalau tadinya tire pressure monitoring itu dilakukan sama masing-masing tim, sekarang udah ada aturannya gitu. Udah gitu kalau misalnya melanggar gimana, nah itu ada tuh tingkatan-tingkatan penaltinya. Jadi kalau misalnya offense yang pertama mereka dapat sekian second penalti, offense yang kedua dapat sekian, sampai 4 deh gitu. Nanti aku akan cerita lebih lanjut lagi ya. Nah terus sekarang minggu ini akhirnya kita akan melihat race MotoGP. Seneng nggak? Seneng nggak? Aku seneng banget. Karena ternyata hidupku meskipun diisi sama F1 ya, tapi kangen banget juga aku sama MotoGP, namanya juga Mbak MotoGP kan. Jadi kita ingat-ingat dulu Silverstone, tapi ya bentar-bentar, ini aku mau share dulu. F1 tuh kemarin udah duluan race di Silverstone, kalian harus lihat sih. Aku nggak tahu nanti pas MotoGP hari Minggu akan seperti ini atau enggak. Tapi kalian lihat cuplikan yang ini. Yang ini adalah waktu Lando Norris sempat memimpin lap pembuka di Silverstone. Kalian dengerin seseru apa penontonnya waktu Lando Norris mimpin. Lihat ya. Piastri's trying to take second, but Max Verstappen around the outside. But it is Lando Norris who leads from Max Verstappen in second place. And Piastri now having to defend from Charles Leclerc. Wah gila sih ini aku. Seumur-umur aku nonton MotoGP kayaknya nggak pernah nih ngeliat yang kayak gini. Tapi nggak tahu nanti hari Minggu akan seperti ini apa enggak. Tapi di sini aku pengen ngasih lihat ke kalian hype-nya F1 tuh emang lagi gila banget. Nah ngomongin soal Silverstone, kita ingat-ingat dulu ini adalah sirkuit yang klasik. 5,9 km, lebarnya 15 meter, longest straight itu 770, ada 10 right corners dan juga ada 8 left corners. Tahun 2010 ini udah sempat diimprove juga layoutnya. Terus kita ingat-ingat dulu tahun 2022 kemarin podiumnya siapa aja? Pemenangnya adalah Pecco Bagnaia, posisi keduanya ada Maverick Viñales dan juga ada P3-nya Jack Miller. Kalau aku memprediksi sebetulnya musim ini siapa lagi kalau bukan Ducati tuh masih akan sangat amat mendominasi. Pecco Bagnaia tapi kayaknya sih bisa jadi Marco Bezzecchi juga akan mendominasi juga nih nanti di Silverstone. Atau mungkin Enea Bastianini mudah-mudahan ya. Karena kita semua juga menantikan nih mana nih Enea Bastianini nih dengan GP23-nya pengen lihat kan. Mudah-mudahan kondisi fisiknya udah lebih mantap dan 100%. Jadi dia bisa menunjukkan sesuatu. Tapi prediksi aku antara Pecco Bagnaia sama Marco Bezzecchi. Atau mungkin Jorge Martin. Kayaknya antara 3 orang itu. Nah kalau ngomongin soal prediksi ini nih. Jadi kalian udah pernah tahu yang namanya MotoGP Guru? Nah MotoGP Guru ini sebetulnya menjadi sponsornya MotoGP Jerez yang lalu. Jadi kalau kalian lihat MotoGP Guru Griffin, nah itu disponsorin tuh sama Griffin ini gitu, event race di Jerez kemarin. Nah MotoGP Guru ini adalah semacam game yang memprediksi siapa yang kira-kira akan menjadi juara. Bukan cuma juara sih sebetulnya. Jadi hari Minggu pemenangnya siapa, hari Sabtu yang di sprint race siapa yang menang, pole position, banyak banget deh. Jadi kalian silakan buka aja motogpguru.com. Di situ juga ada analisa-analisa dari Nick Harris. Tahu dong Nick Harris, komentator sangat legendaris dari MotoGP yang udah pensiun sekarang. Nah dia itu sering banget bikin konten-konten juga sama Jorge Lorenzo yang merupakan brand ambasadornya MotoGP Guru gitu. Jadi suka tuh aku ngelihatnya, mereka suka analisa track ini gimana, terus udah gitu ridernya ini gimana. Ini akan membantu kalian untuk bisa memberikan prediksi juga di MotoGP Guru tentunya. Dengerin aja mereka atau dengerin Pedok Talk atau siapa tahu aku yang bisa jadi brand ambasadornya. Boleh ditolong MotoGP Guru. Tapi ini seru sih karena hadiahnya adalah, kalian tahu nggak? Aduh gawat banget sih. Jadi kalau prediksinya benar, tiap minggu itu ada hadiahnya. Ada hadiah berupa berapa ratus dolar gitu, ntar kamu lihat ya. Terus kalau misalnya menang itu bukan cuman bisa dapat uangnya, tapi juga ada hadiah mingguan berupa Paddock Access VIP. Ini nggak dijual di mana-mana, jadi yang bisa ngasih cuma MotoGP Guru. Dan kenapa aku ngajak kalian buat main sekarang? Karena nanti Oktober mereka kan akan datang ke Asia nih. Jadi kita kejar di situ. Pokoknya ada di Mandalika, ada di Buriram, sama di Sepang.
siapa tahu kalau kalian main, kalian bisa dapat VIP Paddock Access. Terus nanti di akhir musim kalau poin kalian paling tinggi, hadiahnya itu adalah Ducati Panigale V4S yang dipakai sama Enea Bastian ini waktu di Grace ini. Cakep banget kan? Terus ada juga uang tunai. Pokoknya nanti ya aku akan share ke kalian dan aku mau bikin liganya juga. Jadi nanti kalian ikutnya sama aku, kita kejar untuk bisa dapat VIP access paddock. Wah, cakep. Oke, kalau gitu aku masih ada satu lagi. Tapi kita break dulu, aku akan balik abis yang satu ini. Seperti yang aku juga udah pernah bilang, mau bikin apa sih sebetulnya Ducati Indonesia kalau ada race MotoGP di Mandalika? Aduh ini seru banget dan kalian pasti udah lihat, aku juga udah sering posting di Instagram, mungkin kalian juga udah lihat di Instagramnya Ducati ID, Ducati Indonesia kayak apa. Jadi akan ada 3 paket nonton di Mandalika. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya beli tiketnya di mana Mbak? Gabung aja sama kita di sini ya kan, sama Ducati Indonesia, sama aku juga. Jadi ada 3 paket. Nah ini acaranya tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023. Terus ini paketnya tuh ada 3 ya. Yang pertama ada Ducati Grandstand Package. Terus udah gitu ada Ducati VIP Box Package. Sama yang paling sultan nih. Kalau punya duitnya kenapa enggak ya kan. Private Jet Package juga ada. Aku bahas satu-satu ya. Yang ini sih aku rekomendasi banget. Karena kalau kalian bandingin sama yang jual tiket MotoGP Mandalika. Menurut aku yang dimiliki paketnya nih sama Ducati Indonesia, ini sih bargain banget dan posisinya cakep. Oke, paketnya dapat apa aja, harganya berapa? Harganya adalah 3.500.000 per pax per orang. Hah? Itu dapat apa aja Mbak? Dapatnya adalah 3 days access ke MotoGP. Jadi 3 hari tuh, Jumat, Sabtu, Minggu. Iyalah ngapain nonton hari Minggu aja ya kan? Kita kan kalau bisa dari hari Senin juga ikutan bersihin sirkuit. Tapi nggak usah, 3 hari aja ya. Terus dapat fan kit. Fan kitnya dapat apa aja? Ada t-shirt Ducati dong tentunya. Terus ada balloon stick dan juga ada topi. Perlu di Mandalika panas soalnya. Terus dapat juga kesempatan untuk meet and greet dengan Ducati Corse Rider. Siapa lagi kalau bukan Pecco Bagnaia dan Enea Bastian ini. Terus cuman meet and greet. Jangan sedih. Ada pre-event after party. Tapi untuk yang ini masih harus dikonfirmasi lagi karena aku juga selalu bilang, kemarin aku sempat Instagram live, aku juga bilang bahwa untuk poin yang ini tentunya melihat situasi, jadi situasional. Kenapa? Karena seperti yang kita juga tahu bahwa untuk jadwal MotoGP di kawasan Asia ini sangat padat. Kalau misalnya ridernya tidak memungkinkan untuk ketemu sama kita ya mau gak mau gitu ya. Jadi ini bukan dijamin pasti akan ada meet and greet, tapi kalau memang keadaannya aman, ridernya sehat, Pecco sama Enea baik-baik aja, terus semuanya berjalan dengan baik, pasti akan ada meet and greet. Jadi ini situasional, oke? Makanya doa yang banyak, yang kenceng supaya Pecco sama Enea-nya aman, lancar, sehat. Amin. Supaya bisa ketemu kita ya kan? Kita bisa dinner, terus dari kita bisa after party sebelum mereka ke Mandalika, kita bisa ketemu di sini. Nah itu 3,5 juta per pax. Kalau misalnya pengen pesan, oke Mbak, aku kayak jatuh cinta sama grandstandnya Ducati, aku pengen. Tapi bentar, duduknya di mana? Aku kasih ya. Ini ada seating mapnya, cakep banget. Jadi ini kalian benar-benar bisa lihat start sama finishnya. Pokoknya view-nya keren dan kebayang nggak sih di grandstand semua pada pakai baju Ducati gitu kan, merah-merah, keren kan? Pertanyaan selanjutnya, kalau kamu ngefans sama Marc Marquez atau Fabio Quartararo, boleh apa enggak? Selama bayar, ya boleh lah. Tapi pakai baju Ducati, oke? Nah, terus paket yang berikutnya, ini kalau misalnya mau enak-enakan, leye-leye gitu ya, bisa pilih paket Ducati VIP Box. Jadi di sini harganya 30 juta rupiah. Terus ini dapatnya apa aja? Sama 3 days access. Terus ada official merchandise Ducati, dapat juga. Terus ada garage tour and pit access, 30 juta Kak. Jadi bisa dapat pit access juga. Jadi kalian bisa ngelihat di situ kayak apa. Makan dan minum free flow. Jadi kalau kayak pas aku tahun lalu di situ ya udah mau mulai dari makan pagi, ada snack, ada makan siang, itu bebas. Jadi
bisa dipilih yang itu. Terus ada juga kesempatan untuk meet and greet dan juga after party pre-eventnya juga. Sama ya, itu juga to be confirmed dan itu situasional. Harganya 30 juta rupiah per pax. Tapi kalau aku sih dapat pit access, dikejar bener. Terus, apakah ini sudah paling sultan? Oh tentu tidak, ada yang lebih sultan lagi. Jadi ada private jet package. Semoga aku bisa beli yang ini ya Allah, amin. Ini harganya 5.500 US dollar per pax. Kalau sultan rate-nya nggak pakai rupiah kak, pakai dolar. Kali aja ya, itu kira-kira berapa. Ya kenapa? Karena kalian ini cuma bisa bersepuluh isinya. Jadi cuma dikit, nggak banyak slotnya. Dan ini termasuk apa aja? Airport transport, jadi dari sini, dari Jakarta, terbang ke Lombok, dari Lombok langsung diantar ke sirkuit Mandalika, nonton, terus pulang lagi deh. Enak kan? Gitu. Terus bundling MotoGP VIP box package juga sudah termasuk di dalamnya. Jadi kan tadi yang VIP box tuh 30. Terus kalau ditambah fare-nya untuk private jet, jadinya 5.500 US dollar. Tapi semua benefitnya tetap tuh, dapat pit access, dapat meet and greet, dapat Ducati official merchandise juga gitu. Jadi semuanya yang ada di VIP box, makan juga segala macam, itu ditambahin sama private jet. Cuma bersepuluh. Yang bikin konten ada nggak ya? Kalau aku nggak mampu ya nanti aku lihat kontennya aja, nggak apa-apa deh. Oke, kalau gitu. Jadi silakan kalau misalnya kalian mau bergabung bersama aku dan juga Ducati Indonesia untuk nonton MotoGP Mandalika 13-15 Oktober. Langsung aja kontak teman-teman di Ducati Indonesia. Aku kasih ini linknya dan juga ada Instagramnya juga boleh. Bikin sibuk miminnya aja pokoknya. Dan ini limited ya, jadi kursinya juga nggak banyak. Buat grandstand ini banyak banget. So dari kemarin teman-teman Ducati Indonesia udah pada bilang, wah ini banyak banget yang nanya. Harus cepet-cepet, oke? Kalau gitu sekarang aku udahan dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Doakan aku juga supaya aku bisa jadi brand ambassador apa kayak gitu, MotoGPguru.com kayak gitu, ya kan? Kita ketemu lagi abis Silverstone, oke? Bye!